Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan kegiatan praktikum percobaan jenis-jenis gelombang dengan tujuan mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di sini kami akan melakukan praktikum tentang percobaan sifat pemantulan gelombang dengan tujuan mengamati sifat-sifat pantulan gelombang. alat dan bahan. Ya, selimut, kabel listrik, dan alat gelang. Kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu percobaan gelombang transversal tegak lurus. Mula-mula kita letakkan selingki pada lantai yang licin atau datar. Lalu kedua orang memegang kedua ujung selingki. Kemudian rentangkan selingki, tetapi jangan terlalu kencang. Salah satu teman saya akan menggerakkan ujung selingki dari kanan ke kiri secara berulang-ulang dengan cepat. Saat selingki digerakkan ke kanan dan ke kiri, tampak gelombang merambat sepanjang selingki dari satu ujung ke ujung lainnya, yang mana gelombang ini membentuk seperti bukit dan lembah. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, seperti gelombang pada tali, gelombang air, dan cahaya. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu gelombang transversal dengan penanda karet gelang. Pertama, rentangkan selingki pada lantai yang licin dan pegang kedua ujungnya. Lalu, letakkan karet gelang di bagian tengah selingki sebagai penanda satu titik pada bekas. Kemudian, salah satu orang gerakkan selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang. Perhatikan gerakan gelang di tengah selingki. Karet gelang bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti arah getaran, namun tidak berpindah tempat secara keseluruhan. Sementara itu, gelombang merambat sepanjang selingki dari satu ujung ke ujung lainnya. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal memiliki arah getar, yaitu pada gerak karet gelang, yaitu tegak lurus. Pada arah rambat gelombang, titik-titik pada selingki hanya getaran di tempat, sedangkan energi gelombang berpindah dari ujung ke ujung lainnya. Selanjutnya adalah percobaan ketiga. Kita akan mengganti dengan kabel listrik. Rentangkan kabel listrik pada lantai. Kemudian, salah satu orang menggerakkan ujung kabel dari kanan ke kiri dengan cepat secara berulang. Kita dapat melihat kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri, tidak tampak adanya gelombang yang merambat sepanjang kabel. Kabel hanya ikut bergoyang pada bagian yang digerakkan saja tanpa membentuk pola bukit dan lembah seperti pada selingki. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua benda dapat menunjukkan gelombang transversal. Kabel listrik yang kaku tidak dapat menyalurkan gelombang dengan baik, berbeda dengan selingki yang lentur dan ringan. Percobaan keempat, kabel listrik kita beri karet gelang di tengah-tengah. Pertama-tama, rentangkan kabel listrik di atas lantai, kemudian letakkan karet gelang di tengah-tengah kabel sebagai penanda satu titik. Selanjutnya, salah satu orang menggerakkan ujung kabel dari kanan ke kiri dengan cepat secara berulang. Saat kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri,
karet gelang di tengah kabel ikut bergerak, tetapi gelombang tidak merambat ke seluruh kabel seperti pada selingki. Gerakan hanya terlihat pada gerakan yang digerakkan, sedangkan tengah dan ujung lainnya hampir tidak menunjukkan gelombang yang jelas. Hal ini terjadi karena kabel listrik lebih kaku dan berat dibandingkan dengan selingki, sehingga energi getar tidak dapat merambat secara efisien sepanjang kabel, tidak menunjukkan gelombang transversal. Ini adalah percobaan kelima, yaitu gelombang longitudinal. Pertama, rentangkan selingki di atas lantai, kemudian pegang kedua ujung selingki oleh kedua teman. Lalu, salah satu orang menggerakkan ujung selingki ke depan dan ke belakang secara cepat. Saat ujung selingki digerakkan maju dan mundur, terlihat bagian selingki yang merambat dan merenggang. Bagian rapat dan renggang tersebut merambat sepanjang selingki dari satu ujung ke ujung lainnya. Perhatikan arah gerakannya. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang. Pada selingki, hal ini terlihat dari pola rapatnya dan renggangannya merapat sepanjang pegas. Contohnya gelombang longitudinal dalam kehidupan sehari-hari yaitu gelombang bunyi. Alat dan bahannya ada selingki, benang kasur, toples bening berisikan air, dan kerikil. Langkah percobaannya yaitu 1. Toples yang berisi air dengan cara menjatuhkan kerikil ke atas permukaan air. Bisa dilihat pada saat kerikil dijatuhkan di atas permukaan air yang berada di toples, gelombang yang dihasilkan mirip gelombang transversal, di mana arah gelombang tegak lurus dengan arah rambatnya, dan di bagian pinggir atau sisi toples gelombang dipantulkan kembali. Yang kedua yaitu ujung selingki dipegang oleh teman, diikat dengan benang panjangnya 150 cm sehingga ujung selingki ini dapat bergerak bebas, yang disebut dengan ujung selingki bebas. Kemudian, gerakkan ujung selingki yang dipegang oleh teman dengan membentuk setengah panjang gelombang. Pada selingki yang satu ujungnya diikat dengan tali yang panjang 150 cm, dapat dilihat bahwa selingki bergerak bebas dan hasil gelombangnya yaitu sama. Kesimpulannya dari percobaan tentang jenis-jenis gelombang dan sifat pemantulan gelombang yaitu dapat disimpulkan bahwa gelombang terbagi menjadi gelombang transversal atau arah getar tegak lurus, arah rambat, dan gelombang longitudinal atau arah getar sejajar arah rambat. Selain itu, gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan ketika mengenai penghalang, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul, serta arah rambat dan bentuk gelombang setelah pemantulan bergantung pada sifat medium dan ujung pantulannya atau ujung tetap atau ujung yang bebas. Sekian praktikum dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.